Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kita, ulama kita, ustadz kita, dosen kita, guru-guru kita, kita doakan mereka umur panjang, badan sehat dan istiqomah insyaallah. Judul kajian kita subuh ini, badai pasti berlalu. Kenapa begitu? Hampir menetes air mata kita mendengar ucapan utang 30 juta. Memandang saldo minus 21. Itu memang luar biasa. Itulah sampai itu. Nah, nanti boleh tahu depan dia. Jadi tujuan Allah menciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Ibadah itu dibagi 3. Yang pertama ibadah badan, namanya badani. Badan itu bahasa Arab, ibadah badan. Yang kedua ibadah harta, namanya ibadah mali. Mal artinya harta. Yang ketiga ibadah qalbi, ibadah hati. Ibadah badan, tegak, rukuk, sujud, berdoa, itu ibadah badan. Ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, itu ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati, ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, itu ibadah hati. Kalau ada orang anaknya meninggal dunia, kemudian dia bisa diam, tenang, tak ada mencakar-cakar wajah, menarik-narik rambut, merobek-robek kantong, diam, dia tenang. Itu dia sedang beribadah apa? Ada orang anaknya meninggal, yang lain mengambil air parit disiram ke kepala, marah-marah, kenapa anakku yang mana? Tapi dia tidak tenang. Dia sedang beribadah apa? Ibadah haji. Apa nama ibadah? Sabar. Sabar. Sabar artinya menahan. Ditahannya tangannya, tak memukul-mukul pipi. Ditahannya tangannya, tak menarik menjambak rambut. Ditahannya tangannya, tak merobek kantong. Laisa minna man darabal qulud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tahu. Namanya ridho. Ridho dia terhadap keputusan Allah SWT. Ada orang istrinya dilarikan orang, diam. Itu ibadah apa namanya? Hah? Oh, enggak. Ibadah. Ini awak dilarikan orang, awak diam. Tunjukkan merah. Jadi tidak semua perbuatan yang diam itu dianggap ibadah. Tengok dulu konteksnya. Nah, kita subuh ini beribadah ini kalau kita hitung yang 3 ini sudah. Ibadah badan sudah. Melangkah dari rumah ke masjid, itu ibadah badan. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Ibadah harta sudah. 1 kali gas, setetes bensin. Premium, pertama pula lagi. Ibadah harta sudah. Ibadah hati sudah. Mana contoh bapak yang duduk di luar? Sabar. Itu ibadah. Jadi bapak yang di luar jangan bersedih hati. 3 sudah bapak lagi. Begitu menghibur orang yang tak bisa masuk. Nah,
memotivasi ibadah ini adalah sensor di badan kita ini. Misalnya, pejamkan mata, ada pohon mangga di samping rumah Pak RT sedang berbuah. Mangga ini muda. Begitu dipukul jatuh ke bawah, dikupas, diracik halus, disiram pakai kecap, dikasih garam. Terasa tak keluar itu? Siapa yang keluar itu berarti sensornya masih hidup. Atau sensor lain lewat cewek cantik. Dia bulan puasa. Sensor. Begitu juga dengan ibadah ini. Begitu Ustadz melihat ke belakang, nampak batu bata semennya lepas. Itu apa yang bangkit waktu? Siapa yang menengok itu tak ada respon apa-apa, itu berarti sensornya sudah mati. Tapi siapa yang menengok itu tergugah hatinya, astagfirullah, keluar duit kan? Mana kotak? Yang satu baskop. Ustadz itu ceramah aja. Iya tak? Saya nanti belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ibadah di tiga. Yang pertama ibadah badan. Sholat tarawih tadi malam itu ibadah badan. Allahu Akbar. Suara itu Pak Ustaz, suara itu keluar ada pita suara. Makanya banyak jamaah menasehati saya, Ustaz ceramahnya kuat-kuat, nanti putus pita suara. Tak boleh dikasih minum air manis hangat, karena waktu sedang panas minum air hangat bisa rusak pita suara. Itulah maka tak ada air hangat ini. Itu ibadah badan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keluar suara itu keluar, orang bisa berkeringat, bisa. Itu semua ibadah badan. Badan ini mesti dipaksa untuk beribadah. Bagaimana memaksa badan supaya beribadah Pak Ustaz? Ingat mati, bahwa kalau kita mati nanti tak ada lagi yang bisa dipakai untuk beribadah. Keluar ruh dari jasad badan, melotot biji mata melihat ruh keluar, berhembus ruh dari mulut, dari hidung. Ruh itu masuknya ke badan ditiup. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruh ke dalam. Masuknya bertiup, keluarnya pun bertiup. Makanya kalau ada kawan di sebelah dan mulai bertiup, nah itulah lama. Meniup dia. Makanya biji mata menengok ruh keluar. Kita dimuliakan orang kan karena ruh ada di badan. Coba kalau ruh ini keluar. Ada orang memuliakan Abdul Somad. Mana ada? Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz yang akan menyampaikan tausiah subuh ini. Kenapa dia bilang Al-Mukarram? Karena masih ada ruh bersemayam dalam jasad. Begitu ruh keluar, berubah dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Mati. Kita ini semua calon Al-Marhum. Calon gubernur itu belum tentu jadi. Tapi calon Almarhum pasti ya. Siapa bilang tak jadi? Ini sengaja tak saya sampaikan di acara pilkada damai. Kalau saya sampaikan, bapak-bapak calon gubernur belum tentu jadi, tapi kalian semua calon mati pasti jadi. Awak tapi mengundurkan diri. Adiknya gue mah, tariknya berkas dari KPU balik. Aku maju, nak ketik saya kan. Wah, tak lepel lah Pak Gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu maka selagi hayat di kandung badan, selama ruh dalam jasad, beribadahlah. Alhamdulillah. Saya sangka tadi waktu di rumah hujan menggelegar. Tak terbayang 1 sop setengah.
hujan lobek, takkan datang jemaah. Tapi begitu sampai di sini, motor, mobil full. Yang saya kawat cemas di mana Pak parkir? Rupanya Masjid Tauhid ini sudah menyediakan. Ustaz silakan. Kadang kita di masjid-masjid ini yang tak peduli kepada Ustaz, jauh lah. Tapi di masjid ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik. Disediakan parkir di dunia, dapat pula pengurusnya parkir di akhirat. Amin. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fa'kafi'uhu, balas. Siapa buat baik pada kamu, balas dia. Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu membalas, doakan dia. Sesuai. Ya Allah, sebagaimana pengurus sudah mengasih kami parkir, kasihlah dia parkir di akhirat. Sedangkan tak dapat parkir di dunia, kesal hati kita. Apalagi tak dapat tempat di akhirat. Makanya kita selalu minta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama abror. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo yakin jadi masuk sama abror. Kenapa gitu? Suami ambo namanya abror. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Satu orang barrun. Wa barram biwalidati. Barrun satu orang. Kalau 2-3 orang abrar. Satu barrun. 2 orang barran. Yang 3 orang abrar. Makanya ada itu nama orang barat. Barrun. 2 baran. Tuan baran. Little Missy. Anak-anak sekarang tak tahu. Bapak ibu yang senyum berarti sudah tua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini amal badan. Amal badan ini mesti dipaksa. Baca Quran amal badan. Mata badan. Mulut badan. Badan maksudnya tubuh, jasad. Buka Quran. Iqra'ul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Tapi lebih bagus lagi, tak hanya sekedar baca, tengok artinya. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni, sesungguhnya aku, istafaituka, aku sudah memilih engkau, ala nas, menjadi pemimpin bagi manusia, birisalati, dengan membawa risalah kenabian, kerasulan, wa bikalami, dengan firman dariku, kata Allah, fakhudh, ambillah, ma ataituka, apa yang sudah aku berikan kepada engkau, wa kum minasy syakirin, jadilah engkau orang yang bersyukur. Tengok ayatnya, pandang terjemahnya, lihat pula tafsirnya di bawah. Mantap Quran Masjid Tauhid ini. Al-Quran dan terjemah cetakan Pustaka Al-Kausar. Dapatkan di toko terdekat. Hanya 200.000 saja. 200.000 harga Quran ini, tapi bisa dibaca anak cucu kita. Ini membeli sepatu sampai 500.000. Hanya alas tapak kaki dari tai ayam. Bayangkan itu. Ini ibadah badan. Ini penting. Karena badan ini nanti akan dibawa mati menghadap Allah. Tapi badannya akan hancur Pak Ustaz, dimakan cacing tanah. Ini begitu masuk ke dalam tanah membusuk. Kenapa darah daging kulit ini tak busuk? Karena darahnya mengalir. Kenapa darahnya mengalir? Karena jantung masih menyemburkan darah naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari mata otak turun ke tubuh. Kalau dia berhenti darah tak sampai ke ujung, pergilah naik ke puncak Himalaya, beku di atas, maka ujung-ujung jari ini biru membusuk dan diamputasi, potong. Kenapa? Karena darah tak turun. Alhamdulillah masih mengalir darah. Darah tidak mengalir karena terlalu banyak minyak. Habis makan rendang, coba cuci tangan. Coba tengok apa isi cuci tangan. Menggumpal minyak di atas. Gara-gara apa? Santan dengan lemak kambing dan sapi. Apa itu? Gajebo.
Lemak naik ke atas. Masuk santan sama lemak ke dalam darah. Darah membeku. Gula masuk ke dalam darah. Darah membeku. Dimakan pil pengencer darah. Tapi sebetulnya tak perlu. Karena darah yang beku cair lagi. Kenapa? Karena lemak dan gula yang ada di dalam badan dimakan oleh badan itu sendiri. Kapan? Ketika orang tak makan dan tak minum dari pagi sampai petang. Badan dimakan oleh badan. Habis kolesterol, gula darah, lemak-lemak, santan-santan. Saya waktu kuliah dulu di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, masuklah dosen kami ke ruangan. Apa kata dia? Saya baru dari hospital. Dokter saya berkata, seandainya saya jadi Perdana Menteri Malaysia, yang pertama yang akan saya lakukan adalah memotong semua pokok kelapa yang ada di Malaysia. Dia tanya, kenapa begitu, dokter? Karena kelapa ini santan, dan santan itulah racun masuk ke dalam darah. Jadi Ustaz tak makan santan, saya makan juga. Cendol saya minum, rendang saya makan. Ustaz sehat aja. Loh, apa resepnya? Yang penting pola makannya. Jangan sampai tak makan. Makan. Buka puasa semua, saya makan. Makan ini sedikit, makan ini sedikit, makan ini sedikit. Jangan banyak-banyak. Ini Nabi mengatakan makan itu sepertiga. Makan sepertiga, minum sepertiga nafas. Dia tak ada bagi-bagi. Sampai nampak ujung cincau. Asal habis makan. Usah omong. Lalu sebab itu makan berlebih. Ini banyak perempuan-perempuan tak mau makan. Makan suaminya. Adinda enggak sahur. Enggak, aja. Kenapa enggak sahur? Melihat kau makan aku ikut kenyang. Pokoknya memang makan dua. Kenapa tak makan? Diet. Sahur tak mau, berbuka 2 kali lipat. Sama saja. Jadi bukan makan itu ditahan, tapi pola makan. Kalau pola makannya benar, apapun dimakan, kolesterol darah, berat badan tidak akan naik bertambah. Mana contohnya? Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi badan ini harus terus dibawa beribadah. Bangun tadi malam jam berapa? Saya bangun jam 3 Pak Ustaz. Mantap. Apa ibadah pertama? Ibadah badan. Terbuka mata langsung ibadah badan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu bangkit ke kamar mandi. Ibadah badan. Langkah kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Habis itu mandi. Saya tak ada kotor. Bagus mandi malam. Karena waktu kita tidur keringat keluar. Dan keringat itu bau. Keringat yang tak bau, keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicium tapak tangannya oleh Anas bin Malik. Atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Cium tapak tangan awak. Tapak tangan Ustaz, setiap kami salaman kami cium harum sebelum ke masjid, setengah botol. Kenapa kita disuruh mandi? Supaya segar. Segar. Mandi semua, basah semua. Ada juga anak-anak muda ini mandi muka, tangan, kaki. Mandi apa namanya ini? Mandi winzip. Mandi slim. Mandi itu semua basah, bersih, gosok. Banyak mandi tak bergosok. Mandi digosok. Karena ada di situ sel-sel kulit mati dan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Bahasa kitanya daki. Itu tak mempan pakai sabun. Ambil sabun tak mempan. Sabun tu licin, dia tinggal bawa. Ambil kain, gosok. Ini payah ceramah sekarang. Sampai mandi pun dia aja. Sikit, buka dulu gosok. Dah, habis itu barulah pakai minyak wangi. Sapukan ke tangan, ke leher. Barulah sholat. Sholat apa Pak Ustaz? Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang Perti dan NU. Bagi Muhammadiyah lazismu
lembaga ambil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah, tak pakai usul. Allahu Akbar, sah. Karena majelis tarjih mengatakan tak perlu melafazkan niat, cukup dalam hati saja. Karena niat itu letaknya di hati. Niat yang di mulut untuk menjaga hati supaya jangan was-was. Usolli sunnatat wudu rak'ataini lillah ta'ala. Dua-dua sah, saya dipermasalahkan. Ini berkelahi antara yang sunnatul wudu sama tak. Dua-duanya tak semua yang sulit. Masalah usolli aja mereka bahas. Itu usolli sunnatul wudu itu tak perlu. Bagi saya dalam hati saya cukup. Menurut saya perlu. Karena harus dilapaskan di mulut. Sampai. Kalian yang berkelahi udah selesai sunnatul wudu. Belum lagi. Membetulkan. Ilmu ini bukan untuk didebatkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Bagi yang sudah lewat berapa malam ini udah. Malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, udah 6 malam tak sholat sunat wudu. Oh, tak ada kata-kata terlambat. Besok malam, malam ke-7, sholat sunat wudu. Ini ibadah badan nih. Apa pahalanya sholat sunat wudu nih Pak Ustaz? Nabi memanggil Bilal, ta'al, sini Bilal. Aku dengar suara sendal terompahmu dalam surga. Aku dengar suara terompahmu dalam surga, hai Bilal. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Jadi nanti kalau ada yang sendalnya hilang, tiba-tiba masuk surga dulu. Jangan selop awak pula hilang. Dalam ceramah kau langsung cash and carry. Itu awak sampaikan balik. Mana Ustaz? Sedang saya tadi. Mana di surga itu Pak Ustaz? Terus sunat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Oh, sangkut ayat apa? Lah, habis itu sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Banyak silap salah dosa-dosa kita. Habis itu usolli sunat hajat. Apa hajat-hajatnya? Adik-adik yang mahasiswa supaya cepat selesai kuliah ini. Ustaz, gimana doanya biar supaya cepat selesai kuliah? Usaha lah. Udah semester berapa? Baru semester 2 Pak Ustaz. Takkan mungkin belum semester 6. Ada standar 1, 2, 6, 7 KKN, nulis skripsi, lewati proses. Kawan kamu santai-santai. Kamu semester berapa? Semester berapa? Berapa sekarang? 13. Bagi yang sudah tamat, tentu doa hajat dia mau kerja. Bagi yang sudah kerja, tentu hajat dia mau menikah. Bagi yang sudah menikah, ingin punya anak. Yang sudah punya anak, ingin pula anaknya menghafal Quran. Bagi yang anaknya sudah hafal Quran, ingin pula melanjutkan ke Madinah, ke Makkah, ke Kairo, ke Maroko, ke Ummul Qura Makkah, ke Universitas Islam Madinah. Yang umum ingin ke ITB, ke IPB, ke UI, ke UGM. Nah, ini semua. Dan sebab itu hajat-hajat kita kepada Allah, berdoa saja tak cukup, tapi diiringi dengan 2 rakaat sholat sunat hajat. Ustaz ceramah sampai jam berapa? Sampai 6.18. 6.18 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ini pun ibadah badan. Mendengar ceramah ini ibadah badan. Dari mana pula ibadah badan Pak Ustaz? Badan kan dari definisi badan itu ada. Badan itu dari leher ke bawah Pak Ustaz. Jadi kepala ini tak badan. Badan itu artinya jisim, fisik, tubuh. Maka mendengar ini ibadah badan. Karena telinga mendengar ceramah. Dengan ceramah. Serius dia mendengar. Kenapa kamu begini? Serius betul mendengar. Rebana dalam ada gendang. Selalu dipakai. Kalau sudah sampai nanti masanya tak bisa mendengar. Na'udzubillah. Menetes air mata mereka. Rumah sakit Aulia Hospital, Awal Bros,
Eka Hospital, Rumah Sakit Safira, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab, semua rumah-rumah sakit di Pekanbaru nih, masuk suara azan ke dalam ruang-ruang rumah sakit. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subhanal Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati war Ruh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Meleleh air mata mereka mendengar itu, sedih, lalu tak bisa diulang. La tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang. Menangis. Tetangga istri yang bertanya, abang nangis kenapa? Ingin ikut tarawih tapi gak bisa. Tahun lalu waktu saya hari kenapa tak tarawih? Tahun lalu menjerit bila memanggil Subhanallah ma'awud, lepak malah. Sekarang udah sakit nah. Kata istrinya mengingatkan, janganlah kau marah-marah Adinda. Sudahlah aku sakit, kau marah pula. Kau tolong mati, mati lah. Oleh sebab itu maka mumpung masih sehat nih, pakailah ibadah. Bapak gimana ceritanya Bapak? Sholat berjamaah tidak tinggal Pak. Panjang ceritanya Pak Ustaz. Gimana ceritanya? Saya masuk penjara. Penjara? Iya. Terus sampai di penjara, saya mau sholat tarawih. Terus pas mau sholat tarawih rupanya harus bayar. Di penjara mau sholat tarawih bayar. Berapa bayarnya? Sebungkus rokok. Ini ceritanya, faktanya, bukan ngawur. Saya siap mempertanggung jawabkan dunia akhirat. Ternyata orang-orang di penjara itu mau sholat ke masjid bayar. Siapa yang ngutip? Penjaga-penjaga. Mau sholat wanita bayar. Kalian mendengar itu setelah dulu sebelum masuk penjara kami tak peduli masjid Pak Ustaz. Tapi setelah di penjara sedikit bayar, maka sejak keluar dari penjara ke masjid saya makin rajin. Untung saya masuk penjara Pak Ustaz. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi dalam yang kau benci itu dijadikan Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Ternyata dia baru sadar nikmatnya sholat setelah keluar dari penjara. True story, kisah nyata, orangnya ada, bisa kita hubungi, bisa wawancara. Tapi tak boleh nama disebut di situ, menjaga kode etik. Jadi bapak ibu yang belum masuk penjara, selagi masih belum bayar kemari, datang. Bukan bayar, urus tadi minta bayar. Cuman menengok semen belum terpasang. Itu aja. Tak ada pengurus minta. Siapa yang mau bayar? Masuk berapa nih? 1 bungkus rokok. Berapa sebungkus Marlboro sekarang? 2.000. Hah? Masjid paling 20. Mana kota ada? Ibu-ibu, saya mohon maaf tak pernah ke bawah dompet. Tengok kotak, astagfirullah. Jadi saya utang aja deh. Jadi saya bayar insyaallah. Berapa Ustaz ngasih? Ya kalau untuk seberapa meter? Agak 5 meter berapa sak semen? 10 sak lah ya. 10 sak cukup ya. Insyaallah nanti saya kirim 10 sak. Kirim nomor rekeningnya. 10 sak ya insyaallah. Apa-apa yang lain tinggal menambah keramik. Ya, tak mungkin kalau WC tak pakai lubang kan? Kamu bayar semen. Semua masuk cantik dinding kamu ya. Iya, lubangnya mana? Tulis dinding. Bagi yang masuk bawa botol kaki bawah. Tentu yang lubang WC-nya dari apa? Itu kerannya. Baju sama bawa. Insyaallah. Tapi janji ini mesti diingatkan. Jangan segan-segan pula. Kirim WA ke saya. Ustaz, yang 10 sak kotak. Nah, itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah. Ibadah badan alhamdulillah sudah selamat kita. Capek-capek lelah-lelahkan, capek-capekkan badan sekarang. Sampai masanya nanti duduk di kursi roda. Apa
Ustaz, saya ingin betul sholat di masjid. Di Mesir, itu di samping-samping, mohon maaf Pak, itu di samping disediakan kursi ketek, macam yang di Makkah. Di samping itu limo, di samping limo. Jadi siapa yang tak sanggup tegak berdiri, dia tak diletakkan di tengah, khawatir merusak shop, maka dia di samping. Dulu begitu di Kairo. Bulan Agustus potongan mau ke Kairo, sudah berubah. Saya tengok tak ada lagi kursi di samping. Ke belakang tak ada, rupanya di belakang panjang. Digosok. Artinya apa? Orang tua sakit makin banyak. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit encok, diabetes meletus, gula darah, asam urat. Ada orang tak sakit, kau sakit mana? Lah mati. Oleh sebab itu maka orang sakit jangan di rumah. Bapak ibu kita yang agak-agak sakit bawa ke masjid. Badan dia sakit, otak dia mesti sehat. Menengok orang, bersalam-salaman, jiwanya bangkit semangatnya. Sudahlah badannya sakit, di rumah saja otaknya sakit, yang ditonton sinetron. Film hantu pula tuh. Bawa. Ibu yang suaminya sakit, bawa. Walaupun dulu waktu sehat ibu tak pernah dibawanya. Jangan ibu balas. Kenapa suami ibu tak ibu bawa? Lah tahan kan. Dulu waktu sehat tinggalnya saya bawa sana. Sekarang saya pula tinggalkan dia. Jangan. Ibu sabar-sabar aja. Sabar menunggu dia meninggal. Nah, ini amal badan dipaksa-paksakan. Kalau tak dibiasakan, bangun pagi, bangga kita jamaah Masjid Tauhid subuh nih, anak-anak muda. Ini kalau diadakan survei rata-rata, saya pukul rata ini, 60% yang hadir ini anak-anak muda. Coba tengok di antara wajah-wajah muda. Agak-agak tua tapi muda. Hebat, lengkap. Kalau sudah anak muda ke masjid, selesai. Anak muda. Cuman masalahnya kadang-kadang anak muda tidak ada duitnya. Kadang orang-orang tua pensiun, tapi sekali masuk 5 juta, anak-anak muda itu sehat. Masalahnya kau tak geser. Nah, jadi itulah perlunya kombinasi antara yang tua dan yang lebih parah adalah tua, tak geser kata. Duit tidak menggeser pun tidak. Mudah-mudahan yang tua masuk surga, yang muda pun masuk surga. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Kami tambah hidayahnya. Anak muda kata dia, buka surat Al-Kahfi. Rupanya anak muda tadi ada punya anjing. Anjingnya pun masuk dalam Quran. Anak muda beriman disebut dalam Quran. Anak muda punya anjing, anjingnya pun disebut dalam Quran. Apa maknanya? Walaupun seekor anjing najis kotor, tapi kalau dia ikut bersama anak muda yang bertakwa, tetap disebut Allah Ta'ala. Apa gunanya nyebut anjing dalam Quran? Karena dia berperang. Tapi yang pula besok subuh buat anjing. Besok semua anak muda buat anjing. Bertambah di tiang saja. Awak datang, Assalamualaikum. Itu ceritanya Bani Israel dulu. Sedangkan sesudah datang Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi cerita melihara anjing. Tak ada. Yang lebih melihara anjing. Maniktana kalban, siapa yang melihara anjing? Bukan anjing berburu untuk mencari makan, berburu rusa. Bukan pula untuk menjaga kebun dari para binatang buas. Hanya untuk hobi suka saja. Maka setiap hari dikurangi pahalanya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besarnya 7 km. Sebarang Bukit Uhud dikurang pahala. Sedangkan amalnya sebarang bisul. 7 kilo, 7 kilo. Mau dibayar pakai witir. Sholli sunnatal witri. Salah rokaatin. Rokaat pertama kulhu, kedua qul falak, ketiga qul binas. Senapas pula. Anda bisa
Amal badan sudah. Sekarang amal harta. Amal harta mana? Itulah kotak tadi. Nah, awak asal nampak kotak tak normal letaknya itu. Makanya nanti ibu bapak kalau pergi ke puskesmas diperiksa sama dokter. Wah, ini detak jantungnya terlalu rendah. Kurang kuat detak. Bawakanlah kotak. Asal loket kotak. Ada orang model-model itu. Tak normal detaknya. Awak kan normal. Buktinya enggak. Asal nampak kotak. Ada orang model itu. Respon jamaah menerima kotak ini terbagi kepada 3. Yang pertama, jurus silakan. Asal nampak kotak. Silakan. 5 kotak itu 5 silakan. Pertama kotak MDA, silakan. Kedua kotak masjid infak, silakan. Kotak memperbaiki kamar mandi, silakan. Kotak anak yatim, silakan. Kotak Ramadan, silakan. Jurus yang kedua, pura-pura. Asal nampak kotak. Asal nampak lala agak jauh. Jurus yang ketiga, asal lewat kotak mulas. Itu berdasarkan pengamatan CCTV setelah 6 bulan memantau. Oleh sebab itu maka kita keluarkanlah maksudnya. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duit yang dibawa bergumpal-gumpal pergi ke mall belanja tinggal. Untuk membeli kebun sawit 2 hektar 300 juta tinggal. Membeli kelapa kebun hibrida di Indragiri Hilir tinggal. Membuka sawit, membuka karet gotah di Rokan Hulu tinggal. Lalu mana yang kau bawa? Yang kau sedekahkan di masjid tauhid. Itulah yang kau bawa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa kemarin beli tanah ini Pak? 1 meternya 2 juta Pak Ustaz. Untuk rumah ini berapa? Ya berapa meter persegi? Berapa totalnya kemarin beli? 500 juta Pak Ustaz. Oh, rumahnya berapa? Rumahnya 1 M. Total semua 1,5 M. Mana Bapak yang bangun rumah itu mati? Ditengok pagi, ditengok petang, ditengok pagi, ditengok petang, foto dapurnya, foto tengok ini kurang, ini keramiknya kurang rapi, ini kurang, naik ke atas, rumah tadi 2 lantai, pas naik ke atas menengok ke bawah gamang, berkunang-kunang, pingsan, mati. Rumah yang kau tengok pagi petang kau jenguk, tak sempat kau tempati, tapi makam yang tak pernah kau tengok, kau pasti akan ke dalam. Betul? Mana kau tak tadi? Itu yang akan dibawa mati. Yang lain tinggal. Beli cincin 1 gram 500.000, 10 gram 5 juta, 5 juta di kiri, 5 juta di kanan. 5 juta. Rantai 20 juta. 5 juta, 5 juta, 20. Berapa? 30. Cincin 5, cincin 5. Sampai 10 sekali berjalan 40 juta. Orang menengok dia, siapa tuh 40 juta berjalan? 40 juta berjalan. 40 juta berjalan di atas muka bumi Allah. Kalau mati, ada yang dibawa emas itu. Dulu Cina dibagian siapi-api kalau mati bawa emas. Gelang, subang, rantai, anting, gigi emas bawa. Sekarang tak ada lagi bawa emas. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu pencuri takut sama maling. Sekarang dunia mau kiamat, maling. Dulu maling takut sama hantu. Sekarang hantu itu takut. Berapa banyak kuburan dibongkar mereka, batu-batu dibuka mereka. Saya pernah ke tempat pemakaman di salah satu kota. Jangankan emas yang di dalam, besi-besi itu dipotong malam tengah malam. True story, kisah nyata. Mata kepala sendiri saya tengok. Ini besinya mana? Dipotong orang malam-malam Pak Ustaz. Ya tidak, Allah. Akhirnya makam orang sekarang tidak lagi pakai besi, batu bataan. Lama-lama suka batu bata mulai kan. Tinggal. Lalu yang kau bawa mati mana? Itulah 10 sak semen yang akan kau berikan.
Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Kau buat rumah sebesar lapangan sepak bola, 2 lantai di atas, lengkap dengan keramik, lengkap dengan kolam renang, indah. Kau bayangkan kau akan mandi di kolam renang itu. Begitu kau mati, suamimu nikah dengan brownies. Kamu pula suami LGBT itu ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kau bawa pergi makan di rumah makan termahal. Sekali makan berapa? 2 juta. Ada di Pekanbaru, mau makan mahal, sekali makan 2 juta sampai situ. Enggak lu dimakan, ditengok-tengok. Mau makan udang, takut kolesterol. Mau minum susu teh manis, takut gula darah naik. Jadi akhirnya ditengok. Itulah penderitaan yang paling dalam. Alhamdulillah awak kini makan bebas, makan mantap. Yang kau makan busuk. Wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai labuh. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan. Itu yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur nikmat sedekah yang paling besar di Masjid Tauhid ini adalah sedekah mikrofon. Mikrofon mantap. Maka awak pun semangat ceramah. Assalamualaikum. Masuk di telinga jamaah. Kalau ada bapak ibu tengok ustadz tak semangat, jamaah pun menunduk mengantuk, itu salah satu sebabnya mikrofon. Dia berapa kali batal ceramah gara-gara mikrofon. Datang dari Pekanbaru, naik kendaraan, datang sendiri, tidak perlu mereka jemput. Sampai ke situ 5 jam, sampai di lokasi itu mati lampu. Mati lampu. Mereka hidupkan diesel, rusak. Ditelepon perusahaan listrik negara, tak mau hidup. 1,5 jam datang panitia. Maksudnya ceramah aja lah Bu ya, tidak usah pakai mikrofon. Nah, yang mau kata mimbar, Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya lampu tak juga hidup dan mikrofon tak hidup. Maka jangan kita marah-marah. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Netes kayak mata panitia. Aku nak menangis, tak jadi acara. Astaghfirullah minal khataya. Angkat tangan semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Habis doa mau kembali. Muncullah berita macam-macam. Ustadz Somad sekarang sudah jual mahal, tidak mau lagi ceramah. Bukankah Nabi Muhammad dulu ceramah tidak pakai mikrofon? Orang yang mengejek-ejek mikrofon, suruhnya matikan mikrofon. Kalau ada yang begitu, Ustadz minta mikrofon. Memang Nabi pernah ceramah pakai mikrofon? Abu Bakar ada pakai mikrofon, Umar ada pakai mikrofon, Utsman ada pakai mikrofon. Oh, jadi Waham bisa ceramah ada pakai mikrofon. Tegas kok, sama mikrofon. Assalamualaikum. Itu kan uang banyak. Nah, jadi bersedekah berinfak ini tidak hanya dalam bentuk semen, tapi Ustaz beberapa kali nyebut semen. Salah sendiri. Kenapa menampakkan itu? Bagi yang sudah menyerahkan AC, oh mantap. Kita adem ayam tentram sejuk ini kan AC. AC. Luar biasa. Bersedekah, macam-macam sedekah orang. Saya Pak Ustaz sedekah AC. Saya bersedekah kipas. Saya AC sama kipas, mantap. Yang tak bagus tuh nampaknya AC sudah ada, kipas pun sudah ada. Jadi sudah cukup nih. Kita yang lain. Bawa karpet. Faiza farauta fansah. Kalau sudah selesai dari satu, pindah ke yang lain. Ini sudah cantik, tapi ini ada yang kurang satu estetika. Mata kita masih belum nyaman di sini. Jadi saya ngasih bunga aja lah Pak Ustaz. Menengok bunga ini sejuk mata kita. Seolah-olah rasanya sedang di taman flower garden. Nengok bunga plastik lah. Jadi ada sana membuat kita nyaman, tenang, bunga, Quran. Nah, ini semua bagus, baik-baik. Saya Pak Ustaz mau wakaf kamera, serahkan boleh wakaf kamera, sehingga setiap pengajian direkam,
nanti masjid punya bank data. Masjid Tauhid hasil ceramah selama Ramadan, kajian subuh, kajian isya menjelang tarawih, lengkap ada filenya 30. Begitu. Inilah yang akan menjadi amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Ayat yang dibaca imam kita tadi kan menarik itu. Sedap kita mendengarnya. Kalau tak paham maknanya, paling tidak suaranya. Oke, kadang kalau kau itu mengaji kan banyak jemaah. Allah, mantap. Apa dia mantap? Penting sejuk hati saya mendengarnya Pak Ustaz. Dalam puasa nampak aku kau itu Pak Ustaz, Masya Allah. Sejuk hati kita. Dari mana datang? Dari Allah. Walladzi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Tapi orang mati itu, andai dia hidup balik, andai ada orang mati hidup balik. Ayo orang mati, mau kamu hidupkan lagi? Ya. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hidup dia balik tegak. Orang mati itu kalau dia hidup mau apa lagi? Laula aqantani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup masa sekejap, sedetik, semenit, satu kejap saja. Kalau ku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersodaqah. Rupanya orang mati itu kalau hidup lagi mau Kalau tak percaya, ada tangan di malam ke makam. Coba tanya, hai orang mati, andai kau dihidupkan lagi, kau mau apa? Itu berkata bukan saya, Al-Quran. Mereka ingin hidup lagi, mau bersodaqah. Maka yang pelit-pelit, bakhil, kedekut, tak mau menetes. Walaupun orang yang pelit itu bahasa Arabnya mumsik. Kenapa disebut mumsik? Karena dia menggenggam sampai tak menetes sedikit pun. Mumsik. Digenggamnya untuk apa? Mau dibawanya mati. Disangkanya kalau digenggamnya bisa dibawanya mati. Dia tak tahu kau bisa menggenggam karena ada tenagamu, karena jantungmu masih berdetak, karena paru-paru masih berembus. Ketika roh sudah keluar, genggamanmu mulai lepas. Kalau sudah lepas, siapa mengambil? Ada ambil lah. Kalau ibu meninggal, bapak ngambil. Ustaz ni kalau ceramah ibu-ibu bagian meninggal, ibu aja. Oke, kita balik. Bapak mati sekarang. Kalau bapak meninggal, siapa mengambil? Ibu mengambil. Buka surat tanah, STNK, BPKB, cincin gelang emas. Buka semua. Ibu pun mengambil. Nah, bapak yang pelit-pelit dulu kan, bapak sendiri yang ngasih kan. Nah, ambillah. Berapa jatah ibu? Gono gi. Kau gono, aku gi. Yang dicari pergi pagi, pulang petang, peraslingan panting tulang, tukang langgam, lintang tukang. Yang katanya, Adinda, hidup semati. Kau hidup, aku mati. Sekarang kau yang menikmatinya. Berapa jatah ibu? Kompilasi hukum Islam Indonesia memberi ibu langsung potong tengah 50%. Nanti dipaku. Berapa pencarian kemarin dari tahun 2000 sampai 2018? 2 miliar Pak Ustaz. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk bapak. Kompilasi hukum Islam Indonesia. Dari 1 miliar punya almarhum bapak, ibu dapat lagi berapa? 1/8 karena tak ada anak. Karena tak ada anak 1/4. Karena ada anak 1/8. Kalau ada anak 1/4. Karena tak ada anak 1/8. Ibu punya anak dapat 1/8. Berapa jadinya? Pura-pura tak tahu. 125 juta. 1 M gono gini. Dari yang 1 M tambah lagi 125. Berapa total? 1 miliar 125 juta. 25 juta masuk ke salon. Rebonding. Sulam bibir. Kempang alis mata. Dan 25, yang 100 beli Kawasaki Ninja. Untuk cari suami baru.
buat iklan di koran MX. Bagi yang ingin ini segala janda kembang, datang 2 hari, tinggal 1 M, masukkan ke bank. Suami mati bukan cacing tanah, habis selesai. Nah, jadi ibu yang selama ini bapak itu pelit-pelit, sabar aja. Kita doakan sama-sama supaya dia dapat hidayah, supaya dibelikannya 2-3 sasmen. Awak menengok batu bata telanjang itu sampai ya, Pak. Kalau bisa Pak, bagian kamar mandi dalam itu dulu selesaikan, yang itu biar aja gitu, biarkan aja gitu. Tulis di situ teganya. Doang masuk, ayo gitu. Kalau memang hidup sensor jamaah, masa menengok itu terenyuh hati saya, tak sampai hati saya menengok. Kalau tak sampai hati, kasih duit. Tidak sih. Kalau ada orang yang tidak tersentuh hatinya, na'udzubillah, itu yang disebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah terkunci. Innaha la ta'mal absaru, sesungguhnya yang buta itu bukan biji matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu hatinya yang ada di dalam dada. Na'udzubillah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allah maftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati, bukakan pintu hati membaca Quran, bukakan pintu hati mendengar ceramah, berubah pertemuan subuh ini menjadi perkumpulan besar, dari perkumpulan berubah menjadi gerakan, dari gerakan berubah menjadi amal soleh. Itu yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal badan sudah, amal harta sudah, yang terakhir amal yang ketiga, amal hati. Anak muda nafsu bergelora, tapi dia duduk di masjid UIN Suska sambil berzikir. Yang lain duduk di kantin. Dia duduk. Itu amalnya bukan amal badan. Itu amalnya bukan amal harta. Dia tak ada sedekah, badannya tak ada bergerak, tapi dia duduk. Dia sedang melawan hawa nafsu. Kenapa kamu tetap di masjid? Kawan saya menyalip saya, Ustaz. Menyakitkan Pak Ustaz. Bukan main sakitnya. Satu kos Pak Ustaz, satu tempat tinggal, tiba-tiba menikung di simpang, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Apa kata Ustaz menasihati dia? Badai pasti. Sabar saudara. Mana dia yang direbut kamar itu? Mana dia cewek? Mana dia? Itu dia Pak Ustaz. Kalau macam itu serak. Nanti kita cari. Mau Ustaz mencarikan? Ya. Tolong carikan yang ada 4 sifatnya Pak Ustaz. Kaya. Dah lah bilangan banyak ulang. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dia bisa menahan. Jadi di antara ibadah yang 3 di mana yang paling berat Pak Ustaz? Banyak orang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup sholat berjamaah, tapi kalau sudah menjaga hati, banyak yang tak sanggup. Menjaga hati dari apa? Hasad, busuk hati. Wa min syarri hasidin idza hasad. Selamatkan kami dari penyakit hasad. Apa itu hasad? Karahatul ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat, dia yang susah hati. Sedangkan kita tidak. Kita semuanya senang menengok saudara kita dapat nikmat. Dan kita semuanya ikut susah menengok saudara kita kena musibah. Dan musibah yang paling besar adalah musibah dililit utang. Apakah Bapak Ibu semuanya ikut susah? Banyak pula yang tak ikut susah. Ikutlah susah. 51 juta utang. Sampai tak lalu mampu buka puasa ketua saja. Duit utang. Utang kita di toko bangunan 30 juta. Sedangkan saldo kita minus 21.
Orang lain mimpinya indah masuk surga, ya enggak? Tulis di situ, 51 juta. Itu bukan utang pengurus, itu utang kita semua. Wa annal masajida lillah, masjid ini punya Allah. Laporan keuangan anak yatim. Banyak anak yatim, Bang. 23 juta. Laporan keuangan zakat mal Masjid Tauhid. Uang masuk 3 juta, uang keluar 2,5 juta. Memandang ke kanan awak menangis, menengok ke muka menangis. Ke kiri, laporan keuangan Masjid Tauhid. Laporan keuangan pendidikan. Amin saja. Jadi siapa yang terlalu senang melihat dunia, ingin meneteskan air mata, datanglah ke Masjid Tauhid. Di antara ciri hati keras membatu, susah meneteskan air mata, tak mau menangis. Tapi insya Allah saya pesankan 10 malam terakhir Ramadan buat iktikaf. Saya yakin banyak menangis. Ya Allah, dosa kami begitu banyak ya Allah. Tak ada yang menangis. Hutang kami ya Allah. Mana 51 juta. Tapi yang dimuliakan Allah, ini bukan hutang urus. Ini hutang kita bersama. Masjid ini punya Allah. Masjid ini bukan punya ormas. Masjid ini bukan punya golongan. Masjid wa'anal masajida lillah, milik Allah SWT. Siapa yang akan memakmurkannya? Innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Kalau ada 5 sifat itu dalam diri kita, tak akan mungkin kita sampai hati menengok masjid terbengkalai. Oleh sebab itu yang sudah berwakaf, yang lalu-lalu, dulu kata orang kayu mahal, tapi mereka bisa. Oh ini bukan kayu Ustaz, ini sudah pelapon, terserah, yang penting mahal. Kipas angin, orang yang mewakafkan kipas angin, nanti di akhirat dia pun akan mendapatkan kipas angin. Besar Pak Ustaz, mana saya tahu. Yang penting balasan di surga itu, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Berapa banyak pun hartamu tinggal, yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Mal, hartanya tinggal. Ahluhu, kawan, sahabat, adik tolan, anak, menantu, tetangga, kawan sekantor, tinggal. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Apa itu? Wa amaluhu. Amal. Beramallah. I'malu. Beramallah. Wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Allah mudahkan bagi kamu. Fa amma man a'ta, siapa yang mau bersedekah, wattaqa, takut kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan yang dibawa Muhammad SAW, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia kami mudahkan jalan ke surga. Wa amma bakhila wastaghna, siapa yang bakhil pelit kedegut, wastaghna, tak mau peduli dengan agama Allah, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji Muhammad SAW, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan juga dia masuk neraka. Jadi orang yang pelit itu mudah masuk neraka, ya. Jangan heran kalau ada tetangga tak pernah ke masjid, tak pernah bersedekah, tak pernah berinfak, tak pernah iktikaf, tak pernah mau salat tarawih, di rumah saja. Tapi kenapa rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, kenapa rezekinya lancar? Sesungguhnya Allah sedang memudahkan dia jalan menuju neraka. Besar kalau nerakanya menunjuk kami neraka. Jadi jangan sangka orang yang punya duit banyak, mobil besar, mewah, umur panjang, jabatan tinggi itu dapat nikmat. Itu bukan nikmat. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kuulur, wa umli lahum, inna kaidi matin. Aku ulur. Ini aku buat umur kau panjang, badan kau sehat, rezekimu lancar. Tapi sebenarnya di dalam itu kau sedang dipahitkan Allah. Kita bersyukur. Kadang kita dosa sedikit aja batuk seminggu. Kenapa? Bukan Allah tak sayang. Kalian yang baru-baru hijrah. Dulu Pak Ustaz, saya sebelum hijrah hidup saya lancar-lancar aja. Waktu saya masih karaoke, masih dugem, enak aja. Sekarang begitu hijrah 2 hari, helm hilang.
Ikut pengajian ban kempes. Udah saya ikat ban motor itu pakai kunci 2, pakai rantai besi, saya ikatkan ke pohon pinang, ini gaji orang pinang. Sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji iman. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, sampai duri mencucuk menusuk tapak kaki. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'at. Sesungguhnya Allah ingin melepaskan engkau dari segala silap salah dosamu di masa lalu. Maka ibadah hati adalah sabar. Sabar. Sabar itu tidak tahan. Sabar itu kenapa pembagiannya Pak Ustaz? Sabar yang pertama, sabar menerima musibah. Sabar yang agak tinggi, sabar beramal. Sabar yang lebih tinggi, sabar ketika menjauhkan diri dari dosa. Kalau ada anak muda diajak orang berzina, maaf, aku tadi dari mall, terus ada tante-tante ngirim kertas, terus nomor HP, hubungin kita dong. Terus aku buang ke tong sampah. Itu dulu orang itu disebut anak muda yang sabar. Engkau orang yang sabar. Sekarang kalau ada anak muda gitu, bodoh. Mana nomornya? Kita cari dulu. Jarang-jarang ada kesempatan. Dulu orang itu dia nggak sabar. Dulu kalau ada bapak-bapak balik dari kantor, mama, iya, tadi ada orang datang bawa duit 1 koper. Pak, loloskan proyek saya. Nih DP-nya, nanti kami kasih lagi cash. Jangan, aku tidak mau memberi anak makan haram. Bawa duit haram ini. Zaman dulu orang ini disebut dengan orang yang sabar menahan diri dari dosa. Sekarang apa kata istri? Abang kok bongat? Itulah kesempatan awak membuat rumah kos-kosan menjelang pensiun. Tapi kok dosa? Nanti kita keluarkan zakatnya 2,5%. Ini dosa Anda, keluarkan 2,5%, berikan semen agak 10 saat, selesai cinta saya. Tahu pula dia cara menghalalkannya. Nauzubillah, orang tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah. Alhamdulillah, kita diberikan Allah sampai subuh ini pencerahan. Walaupun banyak, walaupun hebat, walaupun tinggi, tapi kalau tidak mendekatkan engkau kepada Allah, batil. Walaupun sedikit, tapi berkah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Ceramah Ustaz dari tadi yang saya ingat itu sedikit dan berkah. Kenapa gitu? Saya ngasih 2.000. 2.000 perak mau masuk surga. Kalau ada orang 2.000 perak minta surga, entah bentuk apa loh surga. Mungkin bentuk WC kan? Bentuk. Sampai di surga tengok. Malaikat, ikut surga ayo. Apa belum bersemen? Wah, belum poin 2.000. Kita ikut. Aduh. Kita sedekah lah yang paling terbaik. Mana yang paling mantap harta kita? Lan tanalul birra, kau tidak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan yang paling kau sayang. Mana yang paling kau sayang? Itu yang kau berikan. Selesai. Dah, akhirnya kita habis jam 6.18. 1 jam saya ceramah. 6.18 kita sudah masuk sholat sunat isyraq. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah, duduk di masjid tidak keluar, thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kan tahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tammah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat sunat 2 rakaat, habis itu kita pulang ke rumah masing-masing, tidak ada sarapan pagi. Terima kasih segala perhatian. Banyak buya-buya alim ulama, hamba Allah yang dhaif, mohon maaf banyak silap salah. Moga Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.